Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi untuk update part 3. Setelah kita melakukan counter trend, setelah kita melakukan part 2 untuk setelah saya menemukan positive continuation divergence atau mm, hidden bullish divergence ya dalam hal ini. Nah, jadi positive continuation divergence itu bisa bullish atau bearish ya. Tapi kalau di sini ini saya menemukannya adalah bullish divergence. Ya, jadi ketika inilah yang sudah saya ungkapkan tadi, sudah saya uraikan bahwa ketika yang di swing low yang kanan itu menciptakan higher trough dan indikatornya lower trough, maka ini merupakan hidden bullish divergence ya. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Nah, ini kan maka saya ngomong kenapa win rate itu bisa di atas 80% ya. Karena memang sorry, karena memang di H4 itu dia memang trennya bull sekali. Nah, ini kan mudah sekali teknik seperti ini tuh. Nah, dan kita menemukan hal seperti ini. Walaupun ini kurang ideal sebenarnya teman-teman karena tidak ada oversold, tapi ketika terjadi divergence seperti ini, hidden bullish divergence seperti ini, maka bisa kita cari entry triggernya walaupun sedikit mengurangi win rate kita. Nah, tadi itu saya zoom in di time frame bukan menit ke 15 tuh. Menit ke 15-nya. Nah, saya mencari entry trigger di sini. Sebentar saya hapus semua. Entry triggernya di sini tuh dia bentuk channeling ya sebenarnya tuh. Bentuk channel seperti ini. Dan ini merupakan tanda tanda ini ya bullish ya sebenarnya pattern seperti ini ya. Nah, di sini saya tadi itu kan ngomong stop lossnya tuh di sini ya. Stop lossnya tuh di sini. Nah, stop lossnya tuh di sini lah ya tadi itu ketika entry-nya. Sebenarnya itu saya TP bolak-balik lah ya. Enggak saya hold terus gitu. Munculnya gimana ini? Nah, tadi itu sini kalau nggak salah ya. Dan TP dan ya sebenarnya tuh yang di sini stop lossnya di sini. Dan saya kena kena ini ya, mestinya kena stop loss ya. Nah, itu nggak kena stop loss karena saya geser stop lossnya. Lossnya karena kurang sedikit aja deh. Karena saya tahu ada pattern ini ya tadi. Kemudian sebenarnya tuh di sini kan ada FVG lebar sekali ya sebenarnya tuh. Jadi yang jemput FVG itu bisa juga ada over value gap atau imbalance sebenarnya itu ya. Tapi karena ini trennya tuh sebenarnya gini teman-teman. Trennya tuh karena ini tuh gagang istilahnya major trennya tuh di sini ya. Nah, ini ingat-ingat garis yang putih ini major trend saya kasih tebal 4 ya. Ini sebenarnya major trend kan. Terus secondary-nya membentuk channeling seperti ini kan. Nah, ini kan ini kalau jenengan tahu pattern itu ya. X A kemudian ini B ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya patternnya seperti ini. Ini jadi yang swingnya ini, misalkan ini tak ganti hijau ya. Ini hijau ini adalah major trend, kemudian ini putih ini secondary trend, kemudian baru meneruskan daripada apa major trendnya seperti itu. Jadi memang major trendnya tuh lagi ke atas ya teman-teman, lagi ke atas yang ini nih. Nah, seperti itu. Ini jadi update yang ke tiga ya, part 3. Jadi dia respect di pattern ini ya. Ini pattern apa ya namanya tuh? Saya lupa ya. Mungkin bullish ya, bullish rectangle pattern gitu ya. Atau bullish flag ya. Nah, ini sambil belajar ya. Nah, benar. Ini namanya bullish flag pattern. Nah, seperti ini nih.
Ayo seolah-olah dia koreksi ke bawah ya, bullish flag ini mirip kan ya. Jadi membentuk set 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 set, nah kemudian up gitu ya. Nah kalau ngukurnya itu sebenarnya kalau yang umum itu seperti ini ngukurnya, ngukur TP-nya kalau ada pattern seperti ini ya. Kok itu ya, maklum ya tradernya deso ya ini. Nah ngukur ininya TP-nya tuh di sini ya, titik TP-nya, tapi saya sudah TP. Atau kalau pakai Vibo ya yang itu ya, ini X ya, ini A, terus Y. Nah, bisa di 12, ingat yang dulu itu 1272 TP1, kemudian 1618. Ini kemungkinan mungkin masih bisa ke sini ya, di 1618. Kalau internal retracement itu XAB, kita mencari titik koreksi Fibonacci. Kalau XAY itu nyari titik TP-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu Fibo yang XAY. Kalau mungkin nyari titik ini ya sekalian ya. Nah, ini saya tarik di sini ya. XA. Nah, ke sini, ke A sini. Nah, dia berhenti di rasio prioritas 0,382 sekitar sini ya. Nah, seperti itu. Itu untuk XAB. Kalau XAY dia di 1618 sama 1272. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya, untuk update dari video part 3 kita sudah TP down, tapi saya geser stop lossnya karena saya mengikuti daripada ininya ya teman-teman tadi, gagang cangkulnya. Jadi gagang cangkul terdekat tuh yang ini membentuk tren awalnya tuh, karena ini kan ada ini kan major nih, sorry, ini major ini ya, terus ini secondary, terus ini aja ada major lagi, secondary kan seperti itu ya, ini major terus secondary terus major kayak gitu. Nah ini gagang yang paling aman ya, istilahnya major trend awal yang paling aman. Kemudian di sini membentuk secondary lagi ya kan, di sini ini juga akan menjadi gagang cangkul lagi seperti itu ya, kurang lebih ini kan zigzag seperti itu. Nah tentunya karena di H4 nya dia juga konfluen dengan apa, divergen yang tadi ya, positif divergen ini, maka cukup kita untuk open posisi atau melakukan price action di situ. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.